Dan terakhir, nah, kita ketika baca Fatihah itu jangan khayal. Jangan ngalir begitu aja, apalagi dalam sholat. Karena Fatihah itu dalam satu riwayat disebutkan, Fatihah itu adalah percakapan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, itu ketika kita baca Fatihah, ya, ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seorang hamba yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab tuh, Hamidani abdi. So, lihat tuh, hambaku lagi muji aku. Kita lanjut lagi, Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab lagi, Athna alayya abdi, hambaku muji aku lagi, kata Allah. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, kata Allah. Syuf, hambaku mengagungkanku, kata Allah. Jadi jangan kita ngalir begitu aja kayak nggak ada apa-apa, bengong baca bismillah, yang diingat si Dewi, si Tini. Intinya lagi bercakap-cakap sama Allah. Paham? Alhamdulillah hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi. Maliki yaumiddin majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Ketika kita ngomong Maliki yaumiddin, Allah jawab hambaku sedang mengagungkanku. Lihat. Pak I lagi baca Maliki yaumiddin tuh, lihat Pak I lagi mengagungkanku tuh. Allah. Bayangin kalau kita benar-benar bisa bayangin ini ketika kita salat baca Fatihah, ya Allah. Merinding, nggak sanggup kita. Makanya orang-orang soleh tuh kalau salat sampai nangis, sampai nggak sadar apa-apa. Ini nih yang mereka bayangin. Allah lagi ngajak ngomong aneh, gimana aneh mau bayangin yang lain? Nggak heran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Kata Allah Ta'ala, hadhil ayah baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ayat ini nih, aku bagi antara aku dan antara hambaku. Maka wali abdi mas'al. Dia sudah minta pertolongan kepadaku, wali abdi mas'al. Hambaku mau minta apa aja silahkan. Akan aku berikan apa yang dia minta. Itu yang Allah jawab setiap kita baca Fatihah. Kalau kita benar-benar baca dari hati. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu kita ngomong begitu, jawabnya Allah apa? Fahaula abdi. Fahaula abdi wa li abdi mas'al. Mereka itu yang lagi baca adalah hamba-hambaku, wali abdi mas'al. Silahkan hambaku minta apa akan aku berikan. Allah. Bayangin kalau setiap sholat kita bisa renungkan ini, betapa agungnya, betapa nikmatnya. Masalah hilang, kesulitan hilang, kesumpakan hilang. Nah, heran Nabi SAW mengatakan waju'ilat gurratu aini shalah. Kesenanganku apa? Salat. Bahkan Rasulullah SAW kalau lagi udah ada satu masalah, badara ila shalah. Rasulullah itu nyari solusinya dengan sholat. Orang-orang soleh kalau udah sholat nggak sadar apa-apa. Di Nasahidin atau Imam Haddad bagaimana khusyuknya salafun salihin. Sampai sholat di satu masjid di Baghdad kalau nggak salah, ada satu tiang gede rubuh. Wah, satu kota heboh dengan rubuhnya tiang tersebut. Ya ada orang soleh dalam masjid di sampingnya. Nggak sadar ada yang rubuh tadi. Selesai sholat dibingungan nih rame-rame ada apaan? Ada yang rubuh tadi. Ada orang soleh lagi sholat nggak sadar. Kebakaran rumahnya. Diteriak-teriakin nggak sadar. Sampai dia selesai sholat baru sadar ke rumahnya kebakaran. Orang udah rame luar. Kebakaran. Dia baru sadar rumahnya kebakaran. Allah. Ditanya kenapa? Ashghalatni anhu narun ukhra. Aku dibikin sibuk sama api yang ngebakar rumahku, dibikin sibuk dengan apa? Narun ukhra, api lain. Aku takut neraka. Lagi ngebayangin. Bagaimana mereka bisa khusyuk begitu nih? Salah satunya. Tadabbur, mereka sadar. Ketika sholat itu, ketika alhamdulillah rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujiku lagi. Maliki yaumiddin, athna alayya abdi. Allah lagi itu bercakap-cakap sama hambanya, hambaku mengagungkanku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini antara aku dan hambaku. Setelah dia meminta apa, terserah dia meminta apa.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Fa haula abdi, mereka hamba-hambaku dibanggakan sama Allah. Kita nih yang maksiat. Kita nih yang banyak dosa, Allah. Ya Allah. Kita yang banyak dosa, kita yang banyak maksiat, kita yang khoyalnya masih jorok. Kita yang masih lebih sering mendahulukan hawa nafsu kita daripada Allah. Kita yang masih lebih sering mendahulukan harta daripada Allah. Allah bilang, fahaula abdi, mereka hambaku. Ya Rab, apa ini? Apa ini kemuliaan Allah? Kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari pengajian ini kita belajar bagaimana bisa khusyuk dalam salat kita, bagaimana bisa khusyuk daripada ketika membaca Al-Fatihah. Inilah tujuan Anda ngaji tafsir surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Salah satu tujuannya bukan sekedar buat bangga-banggaan, bukan buat keren-kerenan, tapi tujuannya supaya kita tahu maknanya. Kalau sudah tahu maknanya, maka kita akan merenungi. Kalau kita sudah bisa merenungi, maka kita akan tenggelam dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita sudah tenggelam dengan ayat-ayat Quran, di situ kita bisa merasakan halawatul iman, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita dari kenikmatan tersebut. Itulah kenikmatan yang dikatakan oleh para ulama salafun salih, lau arafal muluk ma nahnu alaihi minan ni'am lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalau saja raja-raja itu, pejabat-pejabat itu tahu nikmat yang kita rasakan, andai saja mereka tahu nikmat yang kita rasakan ini, betapa lezatnya, betapa nikmatnya yang dirasakan oleh orang-orang soleh, sholat malamnya, baca Qur'annya, nikmat jihad di jalan Allah, nikmat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata tuh raja-raja tahu nikmat yang kita rasakan, la jaladuna bisuyuf, mereka nggak akan rela. Mereka akan rebut nih yang ada sama kita dengan pedang mereka. Karena saking nikmatnya. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita dari nikmat tersebut. Ini saja yang saya sampaikan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tafsir surat-surat pendek. Kita akan lanjutkan dengan tafsir ayat kursi insyaAllah Habib. Dilanjutkan dengan tafsir ayat kursi insyaAllah dalam pertemuan berikutnya. Nanti setelah ayat kursi kita akan baca daripada tafsir dari Muawwidhatain dan juz amma, lanjutkan ke juz amma lagi insyaAllah. Kita baca ayat kursi karena kita sering baca ayat kursi supaya paham maknanya apa. Kita kan sering baca selama ini tapi nggak paham maknanya apa. Biar kita baca dan kita paham maknanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وغربات لنا ربي فقهنا وفقههم لما ترتضي قولا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما خلات يا علماء نحظى بخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من هرب الله نعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا على لظى أشركنا